Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Gimana kabarnya? Insya Allah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada pertemuan ke-12, Ibu akan menjelaskan materi yang telah kamu baca dan kamu pahami pada minggu kemarin. Oke, kita akan mempelajari bab 6 pengujian hipotesis. Oke. Yang dimaksud dengan pengujian hipotesis di sini adalah hipotesis ini adalah disebut pernyataan ya. Jadi ada suatu pernyataan yang akan kita uji kebenarannya gitu. Oke, kompetensi khusus yang akan kita penuhi pada bab ini adalah menjelaskan mengenai pengujian hipotesis dan hal-hal yang terkait. Selanjutnya, menguraikan langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang ketiga, melakukan pengujian hipotesis nilai tengah. Yang keempat, melakukan pengujian hipotesis beda nilai tengah. Oke. Ini waktu bab 1 kita udah mempelajari ya, inferensia statistika. Yang dimaksud dengan inferensia statistika kemarin adalah pendugaan parameter yaitu ada dua ya, pendugaan parameter satu, pengujian hipotesis satu. Pendugaan parameter yaitu prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi. Yang kedua, pengujian hipotesis yaitu prosedur yang dilakukan untuk menguji suatu pernyataan mengenai parameter. Jadi di sini yang disebut parameter itu adalah seperti kita mencari nilai tengah, rata-rata, ragam, simpangan baku. Sedangkan pengujian hipotesis adalah ada prosedur dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menguji suatu pernyataan mengenai parameter tersebut, atau yang parameter yang dicari itu yang Bu sampaikan tadi seperti mu, nilai tengah, ragam, simpangan baku. Jadi maksudnya pengujian hipotesis kita akan menguji ya suatu pernyataan tersebut. Jadi gini, pengujian hipotesis adalah metode perumusan sejumlah kaidah yang akan membawa kita kepada suatu kesimpulan. Jadi untuk menerima atau menolak suatu pernyataan tertentu. Misalnya seperti ini. Yang disebut pengujian hipotesis itu gini ya. Contohnya seorang peneliti, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan. Jadi berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan, apakah vaksin yang beredar saat ini itu apakah efektif dan efisien gitu daripada vaksin yang telah diproduksi sebelumnya gitu. Jadi maksudnya ada suatu vaksin baru terus akan dibandingkan dengan vaksin yang lama. Apakah vaksin yang baru ini lebih baik daripada vaksin yang lama itu? Seperti itu. Itu disebut pengujian hipotesis. Terus contoh yang lainnya itu adalah yang bisa kamu pakai. Seperti ini lagi. Misalnya ada suatu alat ukur gitu. Alat ukur, seorang insinyur akan telah membandingkan alat ukur yang baru dengan alat ukur yang lama. Apakah alat ukur yang baru ini lebih baik daripada alat ukur yang lama gitu loh. Jadi maksudnya dia akan memakai alat ukur yang baru. Kalau itu terbaik, dia akan memakai yang alat ukur yang baru dan akan menolak alat ukur yang lama tersebut. Jadi hipotesis adalah pernyataan awal yang akan diuji dalam suatu pengujian hipotesis. Pernyataan atau dugaan mengenai parameter
satu atau lebih populasi. Biasanya hipotesis ini dinyatakan dalam parameter populasi seperti nilai tengah, proporsi, ragam, dan korelasi, dan lain-lain. Oke, jadi ini ada hipotesis. Hipotesis harus dinyatakan dalam parameter populasi. Jadi maksudnya dalam bentuk ada nanti mu, ada ragam gitu, kayak gitu. Hipotesis awalnya, ini ada hipotesis awal H0, selanjutnya hipotesis alternatif ada H1 atau HA, simbolnya ya. Terus untuk hipotesis awal atau H0, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Oke. Terus sebarang hipotesis yang akan ditolak harus menyatakan dengan pasti sebuah nilai parameter yang akan diuji. Jadi H0 itu adalah ini theta sama dengan theta 0. Terus hipotesis alternatif merupakan tandingan dari H0. Dapat menyatakan beberapa bentuk. Jadi ini bentuk hipotesis alternatifnya ya. H1 sama dengan theta kecil dari theta 0. Terus H1 theta besar dari theta 0. Ini disebut uji satu arah. Dinyatakan uji satu arah karena dia kecil dan besar. Oke, berarti hanya satu kurva, satu daerah kurva. Terus kalau uji dua arah ini kurvanya itu berarti ada dua daerah gitu loh. Kalau uji satu arah berarti satu daerah, uji dua arah itu berarti dua daerah ya. Oke, di sini ini dimisalkan pada bab 6 ini sepertinya Ibu akan hanya memberikan teori saja. Teori saja yang harus kamu pahami yang harus kamu pahami ya. Terus ini, misalkan terdapat dua metode. Ini contoh ya, ini contoh. Misalkan terdapat dua metode pengajaran statistika elementer. Oke, yang pertama dengan computer aid itu A. Yang kedua, sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kedua metode tersebut terhadap hasil belajar. Apakah cara A lebih baik dari cara B? Jadi seperti itu contohnya gitu loh. Jadi nanti ada hipotesis nih, apakah cara A lebih baik dari cara B? Jadi ada suatu kesimpulan yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini. Oke, ini ada acaranya gimana gitu loh ya. Terus untuk ini contoh yang lain nih. Rata-rata ini kasus ya, kasus yang lain. Rata-rata curah hujan di kota A selama bulan Februari adalah 21,8. Oke, jadi kalau kita bikin itu H1-nya. Terus kalau kita bikin H0-nya berarti rata-rata curah hujan bulan Februari besar dari 21,8 atau kecil dari 1,8. Kita H1 itu adalah pernyataan untuk menolak H0 gitu. Jadi kebalikan dari H0. Jadi selanjutnya secara rata-rata, contoh kedua ya, secara rata-rata siswa SMA 1 Padang harus menempuh jarak tak kurang dari 6,8 km untuk sampai ke sekolah. Jadi ini hipotesa awalnya adalah tidak kurang nih. Siswa SMA 1 Padang harus menempuh jarak tidak kurang dari 6,8 km sampai ke sekolah. Kita tolak, tidak benar gitu. Siswa SMA 1 Padang harus menempuh jarak tak kurang dari 6,8 km untuk sampai ke sekolah. Jadi ini kasus-kasus yang mungkin akan pakai pengujian hipotesis gitu. Terus dalam pemilu mendatang, proporsi memilih yang akan memilih presiden yang lama dan 0,8. Ini parameter-parameternya ya. Ini proporsi. Jadi ini H0-nya adalah yang memilih presiden A itu 0,8. H1 berarti yang menolak ya, yang tidak memilih gitu loh, berarti kurang dari 0,8 ini, 1 kurang 0,58. Jadi ini ada berapa kasus yang kita pakai untuk menguji hipotesis. Oke.
Terus setelah setelah kasus-kasus tadi, terus nanti pada kesimpulannya ada langkah-langkahnya nanti ya. Pada kesimpulan itu ada dua kesalahan yang akan terjadi ya. Yang pertama, kesalahan jenis 1 disebut galat jenis 1. Selanjutnya kesalahan jenis 2 disebut galat jenis 2. Untuk kesalahan akibat menolak H0 yang kesalahan akibat menolak H0 yang benar. Jadi nanti ada H0 itu benar, ternyata kesimpulannya kita menolak H0 itu. Jadi disebut kesalahan jenis 1. Untuk kesalahan jenis 2 disebut galat jenis 2. Ini kesalahan akibat tidak menolak H0 yang salah. Jadi H0 itu udah salah tapi tidak kita tolak, berarti kita terima gitu loh. Hal-hal ini terjadi, galat-galat ini terjadi apabila data yang kita peroleh itu kurang atau tidak banyak gitu loh. Jadi akan memperoleh kesimpulan yang salah juga. Ini tabelnya ya. Ini tabelnya. Ini H0 benar, terus H0 salah. Jadi kalau H0 benar, ternyata kita menolaknya ya. Disebut nih galat jenis 1. Selanjutnya H0 salah. H0 salah, kita tolak, berarti benar kan kita. Selanjutnya H0 benar. Kalau H0 benar, terus kita terima H0, berarti kesimpulan kita benar. Selanjutnya H0 salah, tapi kita terima dia, berarti kita jadi galat jenis 2. Jadi ini ada kesimpulan yang mungkin akan kita peroleh dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengujian hipotesis. Ini ada langkah-langkah. Yang pertama, kamu rumuskan hipotesis itu dulu, H0-nya dan H1-nya. Yang kedua, tetapkan taraf nyata pengujian alfanya. Terus langkah ketiga, pilih statistika uji yang sesuai. Terus langkah keempat, tentukan titik kritis, wilayah kritis penerimaan H0. Yang kelima, tentukan nilai statistik hitung atau nilai statistik uji berdasarkan data contoh. Keenam adalah kesimpulan dan tambah interpretasi ya. Jadi kesimpulan itu akan mengarah kepada tabel tadi. Ini disebut uji hipotesis nilai tengah atau ragamnya diketahui ya. Jadi caranya seperti ini. Ada yang ini kayaknya Ibu salah bikin ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita sebutkan rumuskan hipotesis. Ini dirumuskan hipotesis. Terus tetapkan nilai alfanya. Nanti ada di soal ini. Karena Ibu sampaikan kalau ini kita hanya membahas teorinya saja. Jadi kita tidak mencari nilainya, tapi kamu hanya akan ditanyakan nanti di ujian langkah-langkah yang akan kamu cari untuk mendapatkan uji hipotesis gitu. Jadi ini ada langkah-langkahnya. Yang ketiga, tentukan statistik uji yang sesuai. Jadi udah ditentukan rumusnya. Terus keempat, tentukan titik kritis. Terus wilayah kritis, wilayah penerimaan. Yang kelima, hitung nilai statistik uji. Terus langkah terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada kesimpulan dan interpretasi yang sesuai dengan tabel tadi. Jadi pada bab ini Ibu hanya menerangkan teori saja ya, tanpa ada nanti soal dan soal yang perlu kita bahas. Jadi teladan-teladan ini cuma menggambarkan kalau contoh soalnya seperti itu. Sampai di sini video Ibu pada pertemuan ini. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan pada WhatsApp atau Japri. Terima kasih.
atas perhatiannya. Oke, sampai di sini video Ibu pada hari ini. Tetap semangat belajar ya, karena kita mau akhir semester juga. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.